Hai semuanya. Kita bersyukur kita bertemu kembali dalam acara serial Keluarga Asik episode yang ke-16 dengan tema Melayani atau Dilayani. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita bersyukur anak-anak, kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita. Seperti lagu yang akan kita pujikan berikut ini, kita akan menyanyi bersama lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Anak-anak, lagu yang kita pujikan barusan menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi, sayang kita semua. Sayang kamu dan aku. Mari Ibu mengajak kita semua membuat jari kita seperti ini berbentuk hati dan ikuti Ibu mengucapkan, Tuhan Yesus mengasihi kamu dan aku. Kita pujikan lagu ini sekali lagi ya, bersama-sama dengan suara yang lebih keras. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Puji Tuhan. Mari anak-anak kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami semua. Kalau saat ini kami berterima kasih untuk kesempatan kami bisa bertemu dan menyaksikan serial acara Keluarga Asik lagi. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat dengan tenang menikmati setiap apa yang akan kami saksikan nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, di episode 16 ini kita akan menyaksikan cerita tentang Felix dan juga Chika. Mereka awalnya saling sayang, namun tiba-tiba mereka bertengkar. Hah? Bertengkar? Kenapa ya bertengkar?
mereka bertengkar karena kakak jangan diceritakan dulu dong. Kami kan mau nonton sendiri. Oh iya ya, kalian ingin menyaksikan sendiri dengan langsung. Jadi jangan diceritakan dulu ya. Iya. Oke, langsung saja ya kita menyaksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan anak-anak. Hore! Besok mulai libur. Libur telah tiba. Aku main sepuasku. Tidak ada PR. Yeay! Ini ada games baru keluar. Wah, kelihatannya seru nih. Ih. Cika, ayo bangun nak. Iya. Ayo, mataharinya sudah tinggi loh. Cika masih mengantuk, Mah. Nanti rezeki kamu dipatok sama ayam loh Cika. Ayo bangun nak. Ayo bangunkan Kak Felix juga. Iya, Mah. Bangun ya. Iya. Cika kok disuruh Mama terus sih? Cika kan masih mengantuk. Hari ini kan hari libur. Seharusnya Cika bisa tidur lebih lama. Cika, ayo cepat siap-siap nak. Bangunkan kakakmu juga. Itu daftar tugas kalian sudah di atas meja ya. Iya, Ma. Kak Felix, kok kakak tidur di meja sih? Ayo bangun. Apaan sih? Minggir, aku masih ngantuk nih. Sudah pagi, Kak Felix. Ayo bangun. Nanti rezekinya kakak dipatok ayam loh. Biar aja dimakan ayam. Ntar ayamnya aku makan. Pokoknya aku mau tidur lagi. Kakak, ayo bangun. Mama kasih tugas banyak nih. Cika nggak bisa kerjakan sendiri. Berisik. Kamu berisik. Badan kakak sakit semua nih. Udah, kamu pergi aja. Pergi. Nggak usah ganggu kakak. Loh, Tugas Cika dan Felix. 1. Jemur baju. 2. Sapu ruang keluarga. 3. Melap meja. 4. Rapikan mainan. Kerjakan dengan baik ya. Love, Mama. aduh, kok banyak sekali ya tugasnya. Masa Cika yang harus kerjakan semua? Mama ini kenapa sih kasih banyak pekerjaan waktu libur? Cika kan juga kepingin bersantai waktu liburan. Kalau diberi banyak pekerjaan seperti ini, apa bedanya dengan masuk sekolah? Teman-teman, Cika sebenarnya tidak suka mengerjakan tugas dari Mama. Cika lebih suka main. Tapi Cika mau belajar taat. Teman-teman juga kan?
Cika, Nah, mana sarapan kakak? Kakak lapar nih. Kamu ambilkan roti buat kakak. kakak ini sudah tidak bantu Cika, sekarang malah suruh-suruh Cika. Emangnya Cika pembantunya Kak Felix? Loh, kemarin kata Pak Kissinger kan kita harus saling melayani. Nah, kamu kan lebih muda dari aku. Jadi kamu harus layani aku. Justru kakak yang lebih tua, kakak yang harus layani Cika, memberi contoh. Enggak. Justru kan karena kakak lahir duluan. Kamu yang harus layani aku. Justru kakak lahir duluan, Kak Felix harus layani Cika. Kamu layani aku. Kakak, Kamu. kakak, Kamu. kakak, Kamu. kakak. Terima kasih ya Pak Victor. Bapak sudah mau datang. Iya, sama-sama Bu. Tadi saya juga keinget bahwa hari ini ada pelayanan kasih. Memang ini kan musim liburan ya. Nah, daripada nganggur-nganggur, saya kepikiran untuk ngajak si Felix sama si Cika. Kira-kira mereka mau apa enggak ya Bu ya? Mau Pak, pasti mau. Ini kan kesempatan yang sangat bagus sekali untuk melatih mereka melayani. Betul. Mari Pak, ayo Yuk. kita masuk. Mari. Ini suara apa ya? Iya, suara apa ya? Ribut-ribut. Kayaknya ada anak-anak bertengkar Bu. Iya. Ayo Pak, kita lihat ya Pak ya. Yuk, mari Bu. Apa yang kalian lakukan? Cika yang mulai, Ma. Felix kan cuma minta roti. Tapi Cika nggak mau nuruti Felix. Enggak, Ma, kakak yang salah. Cika sudah kerjakan semua tugas dari Mama. Cika sudah jemur baju, sudah sapu, sudah lap meja. Tapi Kak Felix malah enak-enakan tidur. Badanku sakit semua, tahu. Memangnya kenapa kalau kamu bersih-bersih sendiri? Kamu kan tinggal di rumah ini juga. Salah siapa? Kak Felix main game terus. Emangnya kakak tidak tinggal di sini? Kenapa Cika terus yang harus layani kakak? Kakak mana pernah bantuin Cika? Padahal kakak kan juga tinggal di sini. Kamu yang salah, tuh. Kakak yang maunya terus dilayani. Memangnya Cika pembantu kakak? Aduh, kalian ini kenapa sih kok bertengkar? Pagi-pagi sudah bertengkar. Tidak malu ya dilihat oleh Pak Victor? Felix, Cika, hari ini kita akan ada pelayanan ke rumah Bu Asih. Kebetulan Bapak sedang butuh 2 orang untuk menemani. Felix dan Cika, ayo hari ini ikut Bapak pelayanan di tempatnya Bu Asih ya. Kak Felix aja yang ikut. Cika sudah terlalu banyak melayani. Dari tadi Cika sudah bersih-bersih, beres-beres. Kakak tuh yang tidur saja. Dasar pemalas. Cuma bersih-bersih rumah saja sudah sombong. Felix, Cika, pelayanan ke rumah Bu Asih menjadi kesempatan untuk kalian mempersiapkan diri melayani Tuhan. Kalian harus bersyukur karena mendapatkan kesempatan ini. Contohlah Tuhan Yesus yang rela turun dari surga untuk memberi contoh pelayanan, bukan hanya untuk dilayani, tapi untuk melayani juga. Pak Victor, ayo kita berangkat. Oke, pelayanan kali ini kita membutuhkan 2 orang. Bapak ajak Felix dan Cika ya. Yuk kita berangkat yuk bersama-sama ke rumah Bu Asih. Ayo, kalian lekas cari sisir. Rambut kalian tuh berantakan. Nah, sekarang Mama siapkan bingkisan untuk Ibu Asih lebih dulu ya. Hari ini Felix mestinya bisa main sepuasnya. Kan ini hari libur. Tapi gara-gara Pak Victor datang, ambiar semua rencanaku. Wah, Felix, kelihatannya kamu bersungut-sungut ya.
Padahal tadi kelihatannya di rumah kamu yang paling semangat loh mengajak keluar. Iya sih, tapi kenapa sih kita mesti mengunjungi Ibu Asih? Bu Asih kan selalu melayani di gereja. Kenapa sekarang kita yang harus melayani dia? Wah, ini Felix kayaknya belum mengerti pentingnya pelayanan ya. Pelayanan itu hal yang sangat penting. Nah, Bapak akan menjelaskan pentingnya kita melakukan pelayanan kasih ini. Nah, Felix, jadi kita kan akan segera melayani Bu Asih. Mungkin kalian belum memahami pentingnya pelayanan kasih ini, tapi melayani itu hal yang sangat penting. Mungkin kita semua kalau dikasih pilihan, kita sukanya tentu inginnya dilayani. Kita semua pengen jadi bos, kita pengen jadi orang besar, kita pengen jadi orang yang jabatannya tinggi, kita pengen kemana-mana orang menghormati kita dan kita bisa suruh-suruh orang lain. Tapi bagaimana ya menurut firman Tuhan? Bagaimana dengan teladan Tuhan Yesus? Apa yang Yesus ladankan? Nah, sebelumnya Bapak akan mengajak kita untuk bersama-sama lihat firman Tuhan ya. Kita akan membaca dulu dari Matius pasal 20. Nah, kebetulan Bapak sedang membawa Alkitab. Bapak sudah buka ayatnya, Bapak akan bacakan ya. Dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Nah, pada saat mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara ini, kepada Yakobus dan kepada Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka semua, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Jadi pemimpin-pemimpin dunia itu menindas yang mereka pimpin, suruh-suruh, ngebosin, berlagak seperti bos ya, bertindak kejam, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, Felix dan Cika, jadi pada zaman dulu, di kala Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ternyata murid-murid juga ingin seperti itu. Murid-murid juga pengen menjadi orang-orang besar, pengen menjadi orang-orang yang memimpin. Pada saat itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah tiba di Yerusalem, dan Tuhan Yesus akan segera mengorbankan dirinya. Nah, pada saat itu justru kedua murid dari 10 murid ingin mengambil kesempatan. Maka mereka mengajak ibu mereka. Kedua murid ini adalah Yakobus dan Yohanes, yaitu dua-duanya anak-anak dari Bapak Zebedeus, yang disebut anak-anak guru atau Boanerges, karena mereka yang paling aktif gitu ya, makanya disebut anak-anak guru. Nah, mereka punya ibu yang bernama Salome. Kalau kita membaca di Alkitab, kita akan mengetahui bahwa ibu Salome ini adalah saudara perempuan dari Bunda Maria. Berarti ibu Salome ini adalah bibi atau tantenya Tuhan Yesus. Nah, berarti Yakobus dan Yohanes memiliki hubungan saudara dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah sepupunya Tuhan Yesus. Nah, karena mereka mengetahui saatnya sudah dekat, mereka tidak mau membuang-buang waktu. Akhirnya Yakobus dan Yohanes meminta bersama-sama ibunya untuk datang kepada Yesus. Mereka meminta supaya anak-anaknya dijadikan orang besar, didudukan di kursi kehormatan,
yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yaitu tempat-tempat kehormatan di sisinya seorang raja. Karena mereka berpikir Yesus akan segera menjadi raja yang besar, dan mereka tidak mau ketinggalan kesempatan. Mereka, Yakobus dan Yohanes, ingin bisa menjadi pemimpin yang besar, yang bisa suruh-suruh, yang hanya mau dilayani, tapi tidak mau melayani. Nah, makanya mereka merasa karena mereka adalah saudaranya Tuhan Yesus, dan mereka merasa bahwa ibunya juga adalah saudaranya Bunda Maria, maka Ibu Salome dan Yakobus dan juga Yohanes, mereka semua memberanikan diri untuk meminta jabatan yang begitu tinggi itu kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi sayangnya mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Mereka tidak mengerti apa arti kepemimpinan itu. Dikiranya mimpin itu cuman, ayo kamu kerjakan yang aku mau, kamu kerjakan yang aku mau, kerjakan semua yang aku kehendaki. Kamu ketika saya datang, kamu harus hormat, kamu harus sujud, kamu harus menuruti semua perkataan saya. Saya tidak perlu layani kamu. Nah, kalau tadi Bapak dengar Felix dan Cika bertengkarnya kan juga itu kan, siapa minta dilayani siapa, siapa yang tidak mau dilayani, ya kan? Nah, ini mirip sekali dengan sikap-sikap cerobohnya Yakobus dan Yohanes yang cuman mau suruh-suruh, yang cuman mau dilayani, tetapi tidak mau melayani. Maka Yesus bertanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apakah kamu bisa menanggung cawan yang harus kuminum? Cawan itu maksudnya adalah penderitaan. Yesus berkata, kamu mau enaknya saja. Apakah kamu bisa menanggung resikonya, penderitaan yang harus kamu tanggung? Lalu dengan polosnya dan dengan cerobohnya mereka menjawab, ya Tuhan, kami bisa kok, kami bisa. Nah, adalah tugas semua manusia untuk berjuang bagi Tuhan. Ketika menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memang akan mengalami penderitaan. Penderitaan sudah pasti menjadi bagian yang akan dialami oleh semua orang. Semua orang pasti akan menderita. Tapi menderita belum tentu menderita untuk Tuhan. Ada orang-orang yang terjebak dalam penderitaan karena kesalahannya sendiri, karena kebodohannya sendiri, karena dia tidak mau taat firman Tuhan, karena dia jahat, karena dia nakal, karena dia malas, maka dia menderita. Tetapi yang Tuhan Yesus kehendaki adalah kehendak Bapa, yaitu bahwa semua orang taat, hidup dalam ketaatan meski menderita. Jadi Yesus ingin agar umatnya hidup dalam ketaatan meskipun menderita. Nah, inilah yang Yesus maksud meminum cawan itu. Jadi menderita di dalam kekudusan, menderita dengan taat bagi Yesus. Itu yang Yesus mau. Tapi sayangnya bagi Yakobus dan Yohanes dan bagi semua murid, ke-12 murid, mereka hanya ingin menjadi orang yang tinggi saja. Tapi mereka tidak mau melayani, mereka tidak mau meneladani. Padahal jabatan tinggi itu siapa yang berhak memberikannya? Siapa yang menentukan siapa bisa dapat jabatan tinggi dan siapa dapat jabatan lebih rendah? Yesus menyatakan bahwa tempat di kiri, tempat di kanan atau tempat di kiri bukan hak Yesus memberikannya, tetapi hak Bapa untuk memberikannya kepada siapa yang dikehendaki Bapa. Nah, makanya Felix dan Cika, kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan, berikanlah aku jabatan tinggi, jauhkanlah aku dari penderitaan Tuhan. Aku tidak mau menderita, aku tidak mau disuruh-suruh, aku hanya mau suruh-suruh orang, aku hanya mau jadi orang yang dihormati. Ketika aku masuk, semua orang tunduk padaku, dan aku bisa suruh semua orang. Jadikanlah aku bos besar ya Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Nah, seringkali kita salah berdoa. Kita tidak tahu apa yang kita doakan. Ketika kita tidak tahu apa yang kita doakan, doa kita menjadi doa yang salah. Permintaan kita kepada Tuhan didasari keinginan hati kita yang jahat. Kalau sudah begini, masa iya Tuhan akan mengabulkan? Nah, kalau keinginan hati kita jahat, tentu Tuhan tidak akan
dikabulkan. Maka sebelum kita menginginkan sesuatu atau bahkan mendoakan sesuatu atau meminta sesuatu kepada Tuhan, maka yang penting adalah kita berdoa dulu. Kita bergumul. Bergumul itu maksudnya merenungkan, Tuhan maunya apa ya? Tuhan, apa yang Engkau kehendaki? Tuhan pengen apa di dalam hidupku? Sehingga ketika kita berdoa meminta sesuatu, kita tidak meminta dengan salah. Bahkan permintaan kita bisa dipakai memuliakan Tuhan. Jadi itu penting. Kita belajar bahwa posisi itu bukan kita yang paksa, tapi Tuhan yang tentukan, Bapa yang tentukan. Tapi untuk menderita buat Tuhan, untuk hidup berjuang meskipun di dalam kondisi susah, itu adalah kewajiban kita. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Makanya Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, kamu memang pasti akan mengalami penderitaan. Tetapi tempat tertinggi itu bukan hakku untuk memberikannya, tetapi Bapalah yang memberikan siapa yang berhak duduk di tempat tinggi dan siapa yang berhak duduk di tempat yang rendah. Murid-murid yang lain ternyata marah loh. Berarti apa? Berarti 12-12-nya semuanya pengen jadi bos besar. Bayangkan apa jadinya kalau jika Felix dan semua orang di seluruh dunia pengen jadi bos. Gimana? Dunia tambah damai nggak? Nggak kan? Dunia pasti akan tambah ribut. Semua pengen berkuasa. Punyaku, akulah bosnya. Kamu yang harus taat sama aku, kamu yang aku suruh. Nah, tadi Bapak mendengar kalian bertengkar seperti itu kan? Nah, itu akibatnya. Kalau semua pengen jadi besar, kalau semua pengen jadi pemimpin, dunia tidak akan bertambah baik. Malah dunia bertambah buruk, dunia bertambah rusak, karena semua pengen jadi pemimpin. Nah, makanya Tuhan Yesus lalu kemudian memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak memarahi mereka, Tuhan Yesus tidak menegur atau menghukum mereka, tapi Yesus dengan kasih mengumpulkan mereka. Ayo sini. Aku akan mengatakan satu hal penting. Ini juga yang Pak Victor mau katakan kepada Felix dan Cika di angkot ini. Mumpung sepi ya, mumpung gak ada orang, kita bisa bicara ini. Yaitu satu prinsip penting, satu hal yang penting adalah kita berbeda dengan orang-orang dunia. Orang-orang tidak percaya, mereka memimpin dengan maksud untuk bisa suruh-suruh. Aku bosnya, kamu harus taat sama aku, kamu harus taat sama aku, kamu harus turuti aku, kamu harus begini, akulah bosnya. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan pemimpin-pemimpin dunia menjalankan pemerintahan dengan tangan besi, dengan kejam. Pemimpin-pemimpin dunia, bos-bos dunia menjadi kejam, suruh-suruh, pengennya selalu dihormati, seperti yang mungkin kalian pikirkan. Dan seperti inilah yang dipikirkan oleh Yakobus dan Yohanes ketika meminta posisi itu kepada Tuhan. Tapi Yesus bilang, kamu gak boleh begitu, tidaklah demikian di antara kamu. Berarti kamu gak boleh begitu. Umat Tuhan tidak boleh seperti itu. Anak-anak Bapa tidak boleh seperti itu. Murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh seperti itu. Kita kan juga muridnya. Maka kita harus berbeda dari dunia. Ketika dunia kacau balau, ketika dunia ingin memimpin, ketika dunia ingin saling menguasai, saling menikam, dan saling mengikat, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kekacauan semata-mata. Semuanya kacau, semuanya mau bertengkar, mau ini, mau itu. Tetapi kalau semua mengerti prinsip kepemimpinan yang Yesus berikan, maka yang terjadi adalah dunia ini akan jadi aman, damai, sejahtera. Prinsip yang penting adalah barang siapa yang mau jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, ini yang membuat kita berbeda. Barang siapa yang menjadi terkemuka, maksudnya ingin menjadi yang paling tinggi di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu. Wah, luar biasa. Dan lebih lagi Yesus mengatakan, sama seperti siapa? Sama seperti anak manusia. Yesus menyebut dirinya sendiri dengan anak manusia. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa
kamu ikut teladanku. Teladan kita berbeda. Orang-orang dunia hanya suka ribut, bertengkar, karena semua mau jadi bos, semua mau jadi orang tinggi, semua hanya mau suruh-suruh, tapi tidak mau disuruh, tidak mau berkorban, tidak mau repot, maunya menang sendiri. Saat semua maunya menang sendiri, kacaulah dunia, benar-benar rusak dunia itu. Tetapi bayangkan, kalau semua dengan kesadaran saling memberi. Ayo Cika, aku bantu Cika ya. Ayo Kak Felix, Cika bantu ya. Coba kalau kalian saling mengatakan itu satu sama lain. Coba kalau kalian saling membantu satu sama lain. Alangkah indahnya dunia ini. Bayangkan kalau semua orang di dunia ini memiliki hati untuk mau saling melayani satu sama lain. Bukankah amat sangat indah dunia ini? Bayangkan, beda banget kan dunia di mana semuanya pengen, aku jadi bosnya, aku jadi bosnya, aku yang pimpin, aku yang suruh-suruh, kamu yang aku suruh. Dengan sebuah dunia di mana semuanya oke, ayo mari saya yang lakukan. Ayo kita bagi tugas. Ayo saya mau melayani. Ayo kamu ku bantu ya, kamu ku bantu ya. Ayo kita saling bantu membantu. Saya mau bantu kamu. Saya sayang sama kamu. Saya mengasihi kamu. Saya bantu kamu. Bayangkan, berbeda banget kan? Makanya kita pilih yang mana? Kita ikut teladan dunia atau kita ikut teladannya Tuhan Yesus yang mau mengorbankan diri bagi banyak orang. Demikian juga kita akan mengunjungi Bu Asih, seorang yang sendirian, seorang yang tidak mampu, seorang yang tua gitu ya. Nah, kita akan melayani Bu Asih. Pelayanan kita akan mengubah Ibu Asih. Dan pelayanan kita adalah wujud kasih dari Tuhan Yesus kepada sesama jemaat, terutama kepada Bu Asih. Mau kan dipakai sebagai alat tangan Tuhan untuk menjadi saluran kasih bagi sesama jemaat, juga bagi Bu Asih. Nah, kalau mau, mari kita perbaiki diri kita ya, Felix dan Cika. Jangan lagi pengen suruh-suruh, tapi belajar seperti Tuhan Yesus yang mau melayani. Kita bukan untuk dilayani, kita hidup bukan mencari enaknya sendiri, tapi kita hidup untuk melayani sebagaimana Tuhan Yesus melayani, bahkan mengorbankan diri bagi kita. Kalau Tuhan Yesus egois dan hanya mau suruh-suruh dan mau enaknya saja, wah, kita akan habis karena Tuhan tidak mau korbankan diri bagi kita, maka justru kita tidak ditebus dan kita akan binasa, masuk neraka karena dosa-dosa kita. Tapi karena Yesus mau melayani, maka kita diselamatkannya. Mau kan teladani Tuhan Yesus? Maka ayo kita bersukacita, kita kerjakan ini dengan sukacita. Kita datang ke rumahnya Bu Asih, kita bantu Bu Asih, kita mengasihi Bu Asih di dalam pelayanan kasih ini. Yuk kita meresponi firman ini. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dari teladan yang sudah Tuhan berikan, yaitu dari kisah Yakobus dan Yohanes. Kiranya Tuhan tolonglah kami sehingga kami boleh meneladani kisah Tuhan Yesus. Kami boleh meneladani teladan anak-Mu ya Bapa, yang mau berkorban bagi kami. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang mau saling melayani dan bukan hanya minta dilayani, bukan hanya menjadi orang yang suka suruh-suruh orang lain, menjadi orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang semakin menghancurkan satu sama lain. Tetapi berikanlah kami kerendahan hati sehingga kami menjadi orang-orang yang Tuhan boleh pakai, yang Tuhan boleh gerakkan untuk melayani sesama kami dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa kuatkanlah kami dan berikanlah kami kasih sehingga kami terus menjadi orang-orang yang boleh saling melayani satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ini rumahnya Bu Asih. Nah kalian tadi bawa bingkisan kan? Bingkisannya kalian berikan sama Bu Asih. Sekalian kalian tanya kabarnya Bu Asih bagaimana. Ini Bapak ada urusan sebentar dulu. Nanti kalian masuk dulu ke rumahnya Bu Asih ya. Iya Pak Victor. Iya. Sip. Bu
Asih. Bu Asih. Cika dan Kak Felix datang. Iya, kami datang. Masuk saja, Nak. Ibu ada di dalam. Ayo Kak, kita masuk. Cika, kita pulang aja yuk. Ngapain sih kita kesini? Kakak, tadi kan sudah dengar cerita dari Pak Victor. Ini kan pelayanan kasih kita. Ayo kita masuk. Terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah mau datang jenguk ibu di sini. Bu Asih, kok lampunya tidak ada di rumah ini? Oh iya, maaf ya kalau rumahnya gelap. Ibu juga belum sempat bersih-bersih. Listriknya sedang mati tuh anak-anak. Ibu masih belum bisa bayar listriknya. Tapi untungnya jemaat gereja mau saling membantu mendukung ibu supaya bisa bayar listrik lagi. Tapi kenapa lampunya masih belum menyala, Bu? Oh itu, petugas PLN-nya belum datang, Nak. Oh, Ibu tinggal sendiri di sini. Oh, ada anak ibu sebenarnya. Tapi ibu minta dia menolong teman ibu yang ada di desa sebelah. Loh, Karena teman ibu itu sendirian di situ dan sedang sakit. loh, ibu juga tinggal sendirian. Mestinya kan anak ibu merawat ibu, bukan merawat orang lain. Iya, betul, Bu. Iya. Oh, anak ibu itu tidak apa di sana membantu. Karena ibu di sini juga sudah banyak dibantu oleh jemaat gereja. Jadi, ibu juga ingin bisa membantu melayani di sana. Begitu. Felix jadi merasa tidak enak. Felix bersyukur bisa ketemu Ibu Asih di sini. Ibu mau berkorban, mau melayani teman ibu yang lain. Felix di rumah sering tidak mau melayani. Jika Iya, kita berdoa untuk Ibu Asih yuk. iya. Kak Felix yang pimpin ya. Iya. Bu Asih, kita berdoa dulu ya. Iya, Nak. Bapa di dalam surga, hari ini Felix dan Cika mau berdoa untuk Ibu Asih. Tapi Tuhan ampuni Felix. Selama ini Felix tidak mau melayani di rumah, tidak mau bantu mama, tidak mau bantu Cika. Tapi Tuhan, hari ini kami bertemu Ibu Asih yang walaupun hidup sendiri, Ibu Asih masih mau memikirkan temannya yang tinggal sendirian di desa sebelah. Ibu Asih masih mau melayani temannya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk belajar melayani. Kami juga berdoa, Tuhan berkati Ibu Asih yang sekarang ini tinggal sendirian. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk ibu. Tuhan memberkati kalian ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Tuhan berkati Ibu Asih juga. Wah, lampunya sudah menyala, Bu. Iya, sudah menyala. Halo anak-anak. Ada Pak Iya, Pak Victor. Victor. Puji Tuhan, tadi kan listriknya sempat mati. Bapak tadi bawakan petugas PLN untuk memperbaiki listriknya. Puji Tuhan, lampunya sudah menyala. Oh, pantas. Dan Iya. Bapak juga sangat bersyukur Felix dan Cika mau ikut pelayanan kasih ini untuk mengunjungi Ibu Asih. Puji Tuhan. Iya, Pak Victor. Felix baru mengerti. Nyata melayani itu indah ya. Iya, Felix tadi dengar kesaksian dari Ibu Asih. Felix sekarang mau belajar melayani di rumah dulu. Nanti Felix juga mau melayani di rumah Tuhan. Wah, jadi sekarang Kak Felix nggak malas kan kalau bantu Cika dan Mama bersih-bersih di rumah? Iya, Kak Felix salah Cika. Maafkan kakak ya. Iya, Kak. Iya, kakak selama ini malas melayani sampai mesti dipaksa-paksa. Oke. Kalau gitu, sekarang ayo kita semua bersihkan rumahnya Bu Asih yuk. Oke, Iya, siap Komandan. laksanakan. Sip. Siap laksanakan. Wow, anak-anak, menarik sekali ceritanya bukan? Felix dan Cika, akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka. Dan terlebih lagi, mereka belajar satu hal penting, yakni mereka tidak melayani diri sendiri, melainkan mereka belajar untuk melayani Tuhan, melayani gereja atau rumah Tuhan, dan melayani sesama. Anak-anak, sama seperti Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Tuhan datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus datang ke dunia, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Alangkah indahnya anak-anak, jikalau hidup kita pakai untuk melayani Tuhan. Maka kita minta Tuhan, kita yang masih kecil maupun yang sudah besar, kita minta agar Tuhan mau pakai hidup kita, pakai tangan kita, kaki kita, suara kita untuk melayani Tuhan. Seperti lagu yang akan kita pujikan sebentar lagi, lagu Pakai Hidupku Ini. Lagu ini bukan hanya sekedar lagu yang kita nyanyikan begitu saja, tetapi lagu ini adalah lagu doa kita juga di hadapan Tuhan. Kita akan menutup acara ini dengan kita menyanyi lagu Pakai Hidupku Ini, kemudian kita akan tutup dalam doa. Mari kita pujikan bersama-sama, Pakai Hidupku Ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan tanganmu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikutmu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Mari kita berdoa, kita lipat tangan,
tutup mata. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sudah menyaksikan cerita boneka melalui serial Keluarga Asik ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami yang masih kecil maupun kami yang sudah besar, kami rindu, kami ingin Tuhan pakai hidup kami, agar kami belajar untuk terus melayani Tuhan dan membuat Tuhan senang, memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, serial Asik episode yang ke-16 telah selesai. Nantikan episode selanjutnya ya, di Sabtu depan. Jangan sampai kelewatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita, yaitu dengan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita yang sudah menerima kasih Allah, kita harus mau membagikannya, memberikannya kepada banyak orang. Dengan demikian, kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Thomas, main yuk. Nanti dulu, Gor. Thomas masih bantu Mama jaga toko. Wah, rajin pula kau. Aku mau bantu Nuno, tapi duit aku sedikit sekali. Mama janji beri aku tambahan uang kalau aku bantu jaga toko. Kamu bagaimana, Gor? Ikut bantu Nuno yuk. Mah, mana bisa? Rumah aku saja sudah setengah miring kena gempa. Seharusnya aku yang dibantu. Kenapa harus bantu orang lain? Wah, ini kue kesukaan Tigor. Mana bisa dibagi-bagi? Semuanya ini hanya untuk aku. Aku sembunyikan dulu di kamar aku.